Perkenalkan, aku Haifa Azhara. Aku siswi pindahan di SMP ini. Sejak ayah meninggal, ekonomi keluargaku menjadi sulit, sehingga membuat aku dan keluargaku pindah ke kota ini untuk memulai kehidupan baru. Untuk menghidupi aku dan kedua adikku yang masih kecil, ibuku yang mengambil peran sebagai pencari nafkah. Ibuku seringkali melakukan banyak pekerjaan. Selama itu halal, apapun tak malu ia lakukan. Mulai dari menjadi buruh cuci, tukang pijat keliling, ART rumah tangga, hingga yang sekarang ini menjual gorengan. Ini kelasku. Di kelas baru ini, aku cukup senang. Aku memiliki teman dekat bernama Syifa. Dia siswi yang pandai di kelas. Meskipun dengan status ekonomi keluargaku yang sangat sederhana, Syifa selalu baik padaku. Sayangnya, di kelas ini juga ada beberapa anak yang selalu mengejekku, yaitu Ramadhani, yang akrab disapa Dani. Lelaki bertubuh tinggi ini memiliki dua orang kawan dekat yang selalu setia mengekor kemanapun Dani pergi, yaitu Alvin dan Fajar. Mereka bertiga anak yang selalu suka berulah. Mereka selalu menjadikanku bahan bulian mereka. Rija, hadir Pak. Oke, lengkap ya. Tahu tidak? Kelas kita kan kedatangan murid baru. Kukira cantik, minimal kaya lah. Ternyata penjual gorengan dekat rumahku. Cie, tetangga dong temanmu. Gini dong. Pisang goreng, tahu goreng, bakwan. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Nah, tumben kamu pulang cepat. Tolong ambilkan garam itu, Nak. Ini, Mak. Makasih. Kenapa, Nak, mukamu? Bagaimana keadaan di sekolah hari ini, Nak? Baik, Mak. Semua menyenangkan. Semua teman-teman juga baik. Tapi kenapa, Nak? Tapi ada beberapa anak yang mengejek Haifa, Mak. Berani-beraninya mengejek Haifa. Tak apa, Nak. Yang penting kamu sekolah betul-betul. Kejar cita-citamu, Nak. Baik, Mak. Kadang Haifa bingung. Apa salah Haifa? Kamu tak usah khawatir, Nak. Untuk jadi berlian itu, kamu harus ditempa dulu. Jadi kamu fokus sekolah dan raih cita-citamu, Nak. Oke, Mak. Bu, nitip ya gorenganku.
masing-masing. Berdoa, dimulai. Kemarin Bapak akan menitipkan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Hari ini Bapak akan menagih tugas kalian untuk dikumpulkan. Tolong ketua kelas ya, dikumpulkan tugas temannya. Terima kasih. Bapak periksa dulu ya untuk tugas kalian. Oke, sudah juga. Loh, kok kurang satu? Haifa, tugas kamu kemana? Maaf Pak, buku saya tidak ada. Seingat saya, sudah saya letakkan ke dalam tas. Kamu lupa membawanya atau memang tidak mengerjakannya? Maaf Pak. Wah, parah nih. Jangan-jangan bukunya udah jadi kertas pembungkus gorengan, Pak. Sudah, cukup. Siapapun bisa saja melakukan kesalahan, kehilapan, tidak lupa membawa tugasnya hari ini. Kalian juga pernah kan? Untuk kamu Haifa, karena kamu hari ini sudah lalai dalam tugas kamu, maka Bapak akan berikan tugas tambal secara ekstra sebagai ganjaran kamu lalai hari ini. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak di kelas ini ada nggak yang bisa ikut turnamen bulu tangkis putri? Ada nggak? Anak putri ya, yang ikut eskul bulu tangkis mungkin di luar sekolah mungkin ada? Wah, nggak ada ya? Wah, berarti artinya nih sekolah kita nggak ada yang ikut pertandingan bulu tangkis putri. Saya bisa Bu. Ih, anak gorengan mana bisa? Kalau lomba bikin gorengan, baru dia bisa, Bu. Dan ini nggak boleh gitu. Tapi kan emang bener, Bu. Iya, tapi kan kita harus menghargai temennya. Bener Haifa? Memang bisa? Benar. Ya, oke. Kalau memang Haifa bisa, sekarang kita keluar ikut ibu, kita akan ketemu dengan pelatihnya dulu ya. Ayo, Nak. Anu tukang gorengan mau lewat tuh. Kasih jalan nggak ya? Kita lihat aja. Pas jatuh. Misi dong, kalian ganggu aja. Ya udah tinggal lewat aja. Aduh, Main tuh. sakit. Kalian kenapa sih ganggu Haifa terus? Awas aja ya, kalian bakal aku laporin ke guru. Ih, takutnya. Tunggu sebentar ya Haifa, aku cari bantuan dulu. Iya.
Ada apa, Bu? Iya, gini, Bu. Ini si Dani berulah lagi. Masuk. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silahkan, Bu. Oke, silahkan duduk. Ada apa ini, Bu? Ya, Bu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Bu. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Maaf Pak. Kenapa, Pak? Hati-hati. Sambil terkait Pak. Oh, Ya, ini abahnya Dani, Bapak. oh ini Bapak. Ini rumah Bang Dani. Bobo, sampai Pak. Iya, ada apa Pak? Oke. Bu, di Jadi, pas ini. ini. Pernah. Pian diundang hari ini untuk kita duduk bersama. Jadi biar orang tua dari Dani dan ibu orang tua dari Haifa. Hari ini kita duduk bersama di sini untuk bersama-sama menyelesaikan kasus yang terjadi pada anak bapak dan anak ibu. Nah, kebetulan ini hadir wali kelasnya, guru BK, dan kita hadirkan Bapak psikolog anak, Pak. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini betul-betul memberikan solusi terbaik bagi kita semua. Untuk itu kita bersabar dan mari kita berpikir dengan hati yang jernih, dengan kepala dingin. Oke? Ada yang lupa, belum tahun. Oke, apa? Kenapa dengan tahun si Dani itu Pak? Oh, Saya minta pertanggungjawabannya. oke. Tahun apa? Jangan tahu Ini Bapak. Ini datang. Bapak. Bapak. Saya Bersabar dulu. Justru itu kami pihak sekolah mengundang Bapak selaku orang tua Dani dan Ibu selaku orang tua Haifa. minta pertanggungjawabannya. Iya. Nanti akan Jawaban. Udah tahu kasusnya apa? Ya, justru Pokoknya itu. saya minta pertanggungjawaban, Pak. Betul. Pastinya lah saya, Pak. Tadi saya. Ini Ibu minta tolong bersabar sebentar, Bapak minta bersabar untuk menahan masing-masing emosi kita, deh. Nah, nanti kalau semuanya ngomong kita nggak akan selesai-selesai. Dan kebetulan alhamdulillah hari ini kita bisa menghadirkan Bapak psikolog anak. Jadi beliau tentu banyak hal yang mengetahui tentang anak. Harapan kita bersama, kita duduk bersama di sini untuk sama-sama menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak Ian berdua. Oke? Nah, Bapak psikolog. Jadi ini ya Pak Dani, Ibu Pak. Kejadiannya itu beberapa hari yang lalu Pak, anak Pian itu menjegal kakinya Haifa. Ada mungkin gue. Nah ini. Lu masa ada percaya nah? Ya, jadi Udah kayak itu. sampai si Haifa ini cedera dan nggak bisa jalan. Nah, dan kan Haifa ini mau ikut pertandingan. Nah, dan itu tuh kan sudah beberapa kali Pak kejadiannya. Nah, oleh karena itu, makanya hari ini kita berkumpul di sini karena ini masalah yang serius. Makanya seperti kata Bapak Kepala Sekolah tadi, kita juga mengundang psikolog anak supaya kita bisa mencari solusi yang terbaik ya, Pak. Asal ada mungkin lu pada percaya nah. Anak ulun tuh baik, biar Berarti di Bapak rumah. kurang mendidik anak. Kan bodoh lo, rumpandir, bergantian kita. Anak ulun tuh amun di rumah aja, waktu ulun di rumah bertamuan baik-baik aja. Ingat bila datang dari sekolah, masuk ke rumah, ke kamarnya, kadang kalau lagi, kadang kawanan pulangnya. Asal ada mungkin itu. Iya, sama anak tuh. Itu mungkin hanya sekolahan aja kalau yang berlebihan. Pokoknya saya minta tanggung jawab, Pak. Mungkin dia bercanda aja kalau gue. atau gini Pak, mungkin mohon maaf dulu, biar tahan dulu, Ibu juga tahan dulu. Mungkin ini ada guru BK-nya Pak, mungkin beliau bisa memberikan Ayo, Bu, informasi. Bu. Oke, monggo Bu. Mungkin Maaf, guru Pak. apa? Nggih. Guru bingka, Bu. BK-nya, nggih. Bingka, bika, Bu.
Guru BK. Oh, Bika. Keren Bika. Mohon maaf Pak. Bika. Bika apa? Bapak. Sering Pak. Oh, iya. Mari kita dengarkan. Monggo. Maaf Pak ya, walaupun mungkin anak Bapak di rumah di dalam kamar aja, mungkin Bapak mengira bahwa anak Bapak ini anak yang pendiam. Karena hanya di dalam kamar aja kalau di rumah, Bapak nggak tahu apa yang dikerjakan dia di sekolah. Karena Pak zaman sekarang, walaupun anak di dalam kamar aja, kan bisa aja Pak berhubungan dengan orang di luar sana. Dan buktinya dia kalau di sekolah sering mengganggu temannya, menyakiti temannya. Baiklah. Kalau nggak percaya, dia bisa aja. Belum tak percaya Di Pak. sini Pak. Soalnya aku melihat anak lu baik-baik aja. Orangnya pendiam, sintok boy, orangnya tuh ada di tahun ini. Pak. Coba Bapak lihat di Ya, sini bisa Pak. di Bapak lihat. Apa ya? Nah, kayak apa ini? Bapak lihat kan? Pemainnya dari menyakiti orang lah. Anak saya itu Pak. Anak piana. Baik Pak. Astagfirullah, Dani. Om itu permisinya. Tahan dulu Pak. Sebelum dari Dani, tapi Bersabar. Saya minta bertanggung jawabannya dulu Pak, jangan kemana-mana. tahun ini menapas rumah kita Ya, nah bersabar. Makanya di kita rumah baik-baik aja. Di luar itu kelakuannya. Tolong didik anak Bapak. Kan lu tampilin nih. Jangan. Justru itu Pak. Nih kita tahan dulu emosi kita masing-masing, kita tahan, kita duduk bersama, kita cari tahu apa penyebabnya sampai anak Bapak si Dani itu melakukan hal itu. Nah ini kan pihak sekolah, wali kelasnya, kemudian guru BK-nya itu sudah melakukan penanganan Pak. Tapi faktanya masih terus berulang. Nah inilah kami pihak sekolah merasa perlu mengundang Bapak ini, Bapak psikolog anak Pak. Jadi nanti mungkin ada hal-hal yang mungkin di luar kita gitu ya, kemampuan kita untuk mengetahui itu. Nah, nanti kita dengarkan bersama. Barangkali saja Pak, mungkin karena saya dengar Bapak itu kan sibuk Tadi kerja. Pak Bogi Ya, bilang ada buka rumah sebulan sekali paling untuk pedagang Pak. Sama Pak, saya dagang buka Pak. Saya dagang gorengan. Makanya anak Bapak itu membuli anak saya. jadi mungkin ulun minta dulu kesempatan ulun dulu berbicara nih. Nah nanti kita bergantian. Nah ngomongnya, jadi kita sama-sama di sini saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, ya. Nah jadi itu ya kita nggak tahu karena kesibukan kita dengan pekerjaan kita, mungkin kita kurang memberikan perhatian, anak merasa tidak diperhatikan bisa juga Pak. Jadi kalau di rumah kan menurut Pian tadi begitu datang dari sekolah langsung masuk rumah dalam kamar tidak keluar jarang mau kawan lain. Cuma lihat kayak ini ulun rasa sedih Pak. Nah ternyata Saya sedih lagi Pak. Ini mau makai ulun gue. oke, nah nanti kita dengarkan bersama. Coba kita sama-sama dengarkan dulu ya dari pendapat Bapak psikolog anak ini seperti apa. Oke, ngomong. Jadi begini, fenomena bullying itu sekarang sudah seperti wabah penyakit ya Pak, yang bisa menyebar sangat cepat, menimbulkan banyak korban. Nah, dari sumber masalah utamanya menurut berbagai penelitian itu yang paling utama biasanya faktor dari keluarga, kemudian lingkungan, teman sebayanya, dan juga media sosial. Biasanya apalagi yang sekarang ini anak-anak usia SMP itu adalah usia yang sangat rentan bagi mereka terkontaminasi fenomena bullying ini, karena mereka itu ingin juga siapa sih saya mereka pengen dapat pengakuan dari teman-teman sebaya, mereka pengen show up, apalagi itu juga usia peralihan dari remaja. Kemudian yang sangat berpengaruh lagi Pak, biasanya itu kurang perhatian dari keluarga, dari orang tua, juga kurang apresiasi untuk merasa Pak. Apalagi tadi kata Bapak setelah masuk
ke rumah pulang sekolah dia cuma nguruk diri di kamar. Media sosial kita tahu Pak itu seperti pedang bermata dua, punya satu sisi positif, punya satu sisi negatif. Mungkin di sekolah kelihatan baik saat masuk di kamar, jadi bapak nggak tahu apa yang dilakukan dengan handphonenya, apa yang dia buka dari handphonenya. Nah itu sangat mempengaruhi kepribadian anak, apalagi kalau kurang dari support dari orang tua, perhatian dari orang tua, dia akan cari sosok orang lain untuk menjadi panutannya. Nah, padahal sebagai orang tua, Bapak sebenarnya punya peran yang penting Pak untuk membentuk kepribadian si anak agar tidak menjadi pelaku bullying. Nah ini Pak Bu jadi perhatian kita semua. Karena kalau kita biarkan itu saja akan menimbulkan korban-korban lain, merugikan orang lain, bahkan bagi Ananda sendiri, bagi pelaku bullyingnya itu sendiri. Terus bagaimana Pak dengan anak saya? Andalnya dia mau ikut lomba bulu tangkis Pak, waktu dia sekolah. Bagaimana itu Bu? Iya. Kakinya cedera Bu. Saya khawatir, saya sedih. Anak saya itu baik sekali dan orang berprestasi, suka membantu saya. Dia bercerita kepada saya bahwa teman-temannya itu baik semua. Tapi kejadian seperti ini saya sedih Pak. Bagaimana Pak? Jadi Ibu bersabar dulu dengan kejadian ini. Anak Ibu menjadi korban, anggaplah bullying yang dilakukan oleh anak Bapak yaitu Dani. Tapi kita hari ini sudah duduk bersama wali kelasnya, guru BK-nya, Bapak psikolog anak. Tadi juga beliau sudah menyampaikan kemungkinan penyebab anak Pak Dani, anak Bapak si Dani itu melakukan bullying itu kenapa? Tadi sudah disampaikan, kita dengar bersama. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita hari ini itu bisa memberikan solusi terbaik, dan nanti antara Ibu dan Bapak juga setelah ini untuk saya minta saling bermaafkan ya, memaafkan. Nanti sudah ada etikat baik dari Bapak selaku orang tua ini nanti menjenguk anak Ibu ya. Iya, karena sekolah pun Bu sangat berharap si Haifa ini memang mewakili sekolah untuk bisa bertanding bulu tangkis gitu. Jadi harapannya bisa dia mengikuti melanjutkan pertandingan bulu tangkis tersebut. Nah, jadi dari apa yang disampaikan Bapak psikolog anak tadi, kita dapat simpulkan bahwa Pak salah satu penyebab anak itu melakukan bullying itu adalah kurang perhatian karena kesibukan dari kita sebagai orang tua dengan pekerjaan. Jadi tadi disarankan bahwa supaya bisa lebih meluangkan banyak waktu untuk anak, karena apa yang dilakukan di rumah dan di sekolah bisa berbeda ya. Seperti hari ini kita terbuka kata Bapak tadi, kalau di rumah begitu masuk rumah nggak kemana-mana. Ini jujur Pak. Tapi karena sekarang eranya itu digitalisasi, anak tidak lepas dari yang namanya HP. Kata Pak psikolog tadi, bisa untuk apa saja, walaupun hanya mengurung diri di dalam kamar. Jadi bisa ngecek HP. Iya. Nah itu bisa juga menjadi lawang ini kunci Pak ini. Oh, kartu mau baik. Bener loh. Nah justru itu Pak, perlu yang selaku orang tua itu banyak berkomunikasi dengan anak, Iya, Pak. sehingga mengetahui apa sih yang dialami oleh anak Ian gitu. Kemudian juga lingkungan juga harus diperhatikan supaya anak itu tidak terkontaminasi kata Bapak tadi dengan lingkungan yang tidak baik. Karena apa? HP tadi Pak ya, ibarat pedang ya, bermata dua. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Nah ini hati-hati untuk yang negatif. Nah sekolah kita ini Pak punya komitmen, artinya harus menyetop bullying ya, kemudian kekerasan, kemudian intoleransi. Makanya komitmen sekolah kami SMP Negeri 1 Martapura ini Pak
apa namanya, sangat berkomitmen dengan yang namanya itu. Jadi stop bullying. Tidak boleh ada bullying di SMP Negeri 1 Martapura. Dan memperlakukan kepada semua siswa siswi itu sama, tidak memandang latar belakang apapun. Nah, betul ya Bu. Ya, jadi kita berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua siswa siswi SMP Negeri 1 Martapura. Jadi hari ini pertemuan kita mudah-mudahan menjadikan kita juga terus berintrospeksi diri untuk lebih bisa memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya sebagai kepala sekolah. Dan terima kasih Bu Wali Kelas, Ibu orang tua Haifa, Ibu BK, dan dia selaku orang tua Pak Dani, dan juga Bapak psikolog anak yang sudah berakhir hari ini. Terima kasih. Mungkin Pak Ulun, Abah Dani, mohon maaf sampai karena anak ulun di sini bersalah gitu. Minta maaf lawan Ibu Haifa, juga lawan guru-guru di sini nggak apa-apa. Sebentar Pak, minta maaf itu gampang Pak. Saya juga bisa minta maaf sama Bapak. Saya minta pertanggungjawaban Bapak dan anak Bapak. Bagaimana anak saya ini? Iya. Sakit itu Pak, tidak bisa sekolah. Ya, nggih ayo hakena Mama Haifa. Ulun hakun bertanggung jawab karena ulun obatin apa yang kena sakit mana kita ke rumah sakit kena kan parah ke rumah sakit udah tujuan lihat kita ke situ kena ayo gampang aja. Jadi ulun ini merasa sudah bang sadar bang, artinya sampai yang wah ini karena ulun mulai ini SD sampai SMP ini jarang memperhatikan inya sampainya ganal jadi ulun mohon maaf sekali lagi mudah-mudahan kena ulun di rumah kawa memperhatikan lebih banyak lagi karena ulun ini begawi jauh benar, artinya mendatang ke rumah tuh sebulan sekali itu pang paai bapak kepala ibu guru ulun jadi itu pang kena aja ulun bertanggung jawab kena ada jibit pang selina membawa Baik, jadi Bapak Ibu, karena ini sudah kita bicarakan bersama, silakan Bapaknya Dani dan Ibunya Haifa untuk saling memaafkan, untuk saling bermaaf. Kita maaf Mama Haifa Sama. Jangan lagi anak Bapak. Insya Allah kita ulang dan jujur. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak. Ya, oke Pak. Masih banyak. Pak, maafin aku ya. Aku salah karena sering ganggu kamu. Aku gak pikir panjang. Aku gak nyangka ternyata perbuatanku berdampak besar, panjang dan bisa membahayakanmu. Aku juga mau minta maaf ya Pak. Aku juga mau minta maaf. Semoga kamu memaafkan kami semua dan kita bisa berjalan bersama. Emang benar, kalian tidak akan mengganggu kami lagi. Benar, aku janji gak akan pernah mengulangi perbuatanku yang dulu. Jika Tuhan Maha Pemaaf, bagaimana mungkin kami tidak memaafkan kalian? Sekarang kita temenan ya, Haifa, Nana. Ya, kita sekarang berteman bersama ya. Ya.
teman-teman yang suka membuli, berhenti untuk membuli karena membuli itu tidak baik. Stop bullying. Jangan bully orang karena kalau membuli itu bikin orang sakit hati. Stop bullying. Jangan membuli orang karena itu akan berdampak pada orang yang dibully. Stop bullying. Jangan lakukan bullying karena bullying adalah kekerasan mental. Stop bullying. Janganlah melakukan tindakan bullying karena tindakan bullying dapat menyebabkan depresi dan tidak kepercayaan diri pada seseorang. Stop bullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Margono, Kepala SMP Negeri 1 Martapura. Selama saya bertugas di sekolah ini, melihat, memperhatikan dari sisi siswanya itu berasal dari berbagai macam latar belakang. Nah, terkait dengan akhir-akhir ini maraknya bullying yang dilakukan oleh pelajar, maka SMP Negeri 1 Martapura sesuai dengan himbauan dari Dinas Pendidikan dan juga surat edaran dari kementerian itu punya komitmen untuk memerangi bullying, untuk stop bullying dengan berbagai macam cara yang sudah dilakukan, yaitu yang pertama sosialisasi, kemudian yang kedua itu juga melakukan deklarasi anti bullying dengan tanda tangan bersama. Dan yang saat ini sedang kita lakukan adalah bekerjasama dengan Media Edukasi Indonesia untuk membuat film pendek berjudul Stop Bullying. Dengan harapan kedepannya SMP Negeri 1 Martapura bebas dari bullying. Ayo kita bersama perangi bullying, stop bullying. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.